Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah jamaah salat Jumat dan khutbah. Tiada lain, semua itu adalah karunia Allah serta taufiknya, di mana taufik adalah pertolongan Allah yang berupa kesesuaian hati, kecenderungan hati untuk melaksanakan perintah-perintahnya serta anjuran-anjurannya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannata? Qala na'am, rawahu Muslim. Hadis yang pendek dan singkat ini merupakan satu mu'izah yang sangat agung, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut. Bahwa suatu hari diriwayatkan ada seorang laki-laki, ini namanya Nu'man bin Qawqal. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seandainya telah kudirikan salat, kemudian kulaksanakan puasa Ramadan, dan kuhalalkan yang halal serta kuharamkan yang haram, dan tidak kutambahkan darinya suatu apapun, apakah aku akan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, benar sekali." Ini menunjukkan betapa sedari awal agama kita yang tercinta Islam ini mengajarkan sesuatu yang sangat simpel, sesuatu yang sangat sederhana, dan bahkan sesuatu yang sangat ringan untuk kita lakukan. Meskipun memang di dalam hadis ini Nu'man bertanya, apabila telah kudirikan salat, kemudian kulaksanakan puasa, kuhalalkan yang halal, kuharamkan yang haram, dan tidak kutambahkan apapun dari itu, apakah aku masuk surga? Di situ beliau memang tidak menyebutkan zakat dan haji. Memang ketika dipertanyakan soal ini, zakat dan haji belum disyariatkan. Makanya ketika kita memahami hadis ataupun ayat Al-Quran, mestinya dengan kesempurnaannya, seutuhnya, sedari awal Rasulullah SAW dinobatkan sebagai Nabi sampai dengan yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, hingga disempurnakan ajaran
serta perintah-perintah Allah hingga Rasulullah SAW mengakhiri hayatnya. Dan tentunya hadis ini juga berkaitan dengan hadis-hadis yang lain tentang diwajibkannya zakat dan haji. Tentunya hal ini menjadikan tidak pertama bahwa hal ini menjadikan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Yang kedua, meskipun sudah ditambah zakat dan haji, tetaplah masih dalam keadaan bahwa Islam itu sederhana, Islam itu ringan dan mudah untuk dilakukan. Karena nyatanya zakat dan haji hanya diwajibkan kepada orang yang mampu saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kesederhanaan serta simplikasi, kesimpulan dari ajaran Islam kian hari kian bertambah generasi, kian menjadi pudar. Seolah-olah agama Islam adalah agama yang kompleks, agama yang banyak aturan, agama yang penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sulit. Betapa tidak sulit seandainya Anda ingin memahami Quran dan hadis lebih dalam, Anda harus belajar berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari ilmu alatnya, nahwu, sorof, balaghah, kemudian mantik, dan berbagai ilmu-ilmu, ulumul Quran, ilmu tafsir, dan sebagainya. Itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun hal ini wajar, karena memang terutama di era modern ini kehidupan manusia semakin menjadi kompleks. Urusan kita semakin banyak. Interaksi kita di dalam keluarga, suami istri, anak dan orang tua, kemudian di lingkup yang lebih luas lagi, lingkup RT, kemudian RW, kelurahan, kabupaten, hingga misalnya sampai negara, di mana sebentar lagi akan ada pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden. Tentunya urusan menjadi kompleks, apalagi diperluas lagi sampai kepada urusan internasional, di mana saudara-saudara kita di Palestina dijajah, dihardik, disiksa, dizalimi, diusir, dibombardir, bahkan dibantai, genosida. Tentunya simplikasi dari Islam itu kemudian menjadi kompleks. Namun demikian, tetaplah kita berpegang teguh betapa para sahabat dan Rasul SAW mereka mengimplementasikan agama ini begitu simpel dan sederhana. Bahkan agama ini bukanlah beban, seandainya dia dikatakan sebagai taklif. Karena taklif itu mempunyai arti, atau orang yang sudah mendapati taklif adalah mukallaf, yaitu orang baligh dan berakal. Itu namanya taklif atau mukallaf. Bahkan taklif ini mestinya bisa diartikan bukanlah beban, melainkan meringankan kita, bahwa ajaran Islam adalah meringankan kita dan mengenakkan kita. Karena dengan segala amalan-amalan, anjuran-anjuran yang ada di ajaran agama Islam akan mengenakkan kehidupan kita di dunia bahkan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kompleksitas itu tidak berhenti di situ. Di era modern ditemukan lagi betapa banyak temuan-temuan baru dalam dunia sains. Serasa kita seringkali ditakut-takuti di dalam berita, di dalam artikel, di dalam pandangan-pandangan orang-orang yang selalu mengadakan penelitian. Dan penelitian itu pun memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir, membaca, menganalisa, kemudian mencari solusi di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sampai ada pandangan bahwa alam semesta mengalami entropi. Semakin hari semakin ada perusakan. Kemudian setelah ditemukannya sains, betapa kehidupan manusia ini terjaga kesehatannya, kelahirannya, dan berbagai fasilitas untuk kehidupan di era modern ini, sehingga membeledaklah populasi
Bahkan dikatakan bahwa nanti 2045 populasi di dunia akan mencapai 10 miliar. Dan dikatakan oleh pengamat bahwa dengan populasi yang begitu banyak, tentunya mau tidak mau sumber daya alam akan semakin menipis, dan dikatakan betapa perang dunia ketiga itu adalah keniscayaan. Karena bukan lagi sebatas keinginan atau kepuasan ambisi dari manusia, namun bahkan kebutuhan yang sangat primer, yaitu kebutuhan pakan di era nanti ketika populasi sudah begitu banyak. Sehingga kadang kita berpikir ketika terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan banyak sekali musibah-musibah yang dimana Allah mengambil nyawa begitu banyak, bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Bahkan hikmah-hikmah dari sekian keadilan Allah di dalam mengatur kehidupan manusia ini, sebagaimana contoh di Palestina, begitu banyak anak-anak kecil menjadi korban genosida, pembunuhan, pengusiran, pelecehan kepada para wanita, di mana di situ banyak sekali dari negara-negara barat memandang bahwa mereka penasaran mengapa warga Palestina sedemikian lama mengalami penderitaan, sedemikian lama dijajah, ditindas, disakiti, dizalimi, namun mereka tetap berpegang teguh, mereka tetap mempertahankan itu semua. Bahkan banyak nampak di antara wajah-wajah mereka, mereka merasa bahagia, mereka merasa telah melakukan kontribusi untuk agamanya. Sehingga orang-orang barat mulai penasaran, dan mereka semua itu tidak lain adalah karena berpegang kepada sebuah buku, yaitu Al-Quranul Karim. Dan orang-orang barat mulai membaca Quran, mulai menganalisa, membaca ajaran Islam, sehingga hari ini begitu banyak orang-orang berbondong-bondong syahadat dan masuk Islam. Ini adalah hikmah yang besar di antara keadilan Allah. Dan juga apabila kita, meskipun kita diwajibkan untuk mendoakan kemenangan kepada Palestina, kita diwajibkan untuk juga merasa sakit, kita diwajibkan untuk prihatin melihat Palestina. Namun di sisi lain kita tidak tahu bahwa sebenarnya orang-orang yang syahid, yang meninggal di Palestina itu bisa jadi sekarang mereka telah bahagia karena ditempatkan di tempat yang indah dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjadi syuhada. Semoga Allah segera menyelesaikan urusan Palestina, diberikanlah kemenangan kepada Palestina, dan diberikan rasa takut kepada para penjajahnya, sehingga mereka benar-benar kalah tunggang langgang kabur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya kompleksitas itu yang tadinya agama begitu simpel dan sederhana, setelah masuk ke dunia modern, kita kadang-kadang merasa bimbang. Sehingga kebimbangan ini mestinya kita obati, kita baca lagi bagaimana para sahabat beragama, bagaimana para sahabat begitu tunduk kepada perintah Allah. Sungguh mereka dengan pelaksanaan yang begitu simpel dan sederhana. Sehingga dalam hadis ini digambarkan betapa ketika Anda sudah menunaikan salat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, Anda akan benar-benar selamat dan Anda akan menjadi orang mulia. Dan tentunya ditambah zakat dan haji, karena waktu itu belum disyariatkan. Oleh karena itu Allah juga sering menganjurkan kepada kita bahwa mudahkanlah. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki pada kalian semua untuk mencari yang termudah, dan jangan sekali-kali Anda mempersulit urusan Anda. Rasulullah juga bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah urusanmu, jangan kau persulit. Wartakan kegembiraan,
janganlah kau membuat orang-orang menjauhimu. Inilah simplikasi atau kesederhanaan atau kesimpulan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan mempraktekkan semua ajaran yang ada di Islam. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal asya. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda man 'ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawmal jazaa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu atqal atqiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidir rusuli wal anbiya wa ala alihi al-qurama wa ashabil asya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأشكر على توالي النعماء واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.